Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan membahas tentang syafaat. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawa buku, silakan dibuka halaman 101. Kita akan membahas tentang masalah poin syafaat. Sebagaimana biasanya kita akan mendengar dulu pembacaan dari teks buku, lalu nanti kita berikan beberapa catatan berkaitan dengan materi. Tafadhal. Syafaat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya syafaat di hari kiamat. Syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan, menggabungkan, atau mengumpulkan sesuatu dengan yang sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah, perantara, dan tolab, permintaan. Syafaat menurut istilah berarti at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madharatin, menjadi perantara bagi orang lain dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Syafaat, syarat diberikannya syafaat ada 3, yaitu pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang kedua, ridho Allah kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa limanir tadha, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bertauhid. Rasulullah SAW bersabda, atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhila nisfa ummatil jannah baina syafa'ati fahtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Seorang utusan dari Rabbku mendatangiku, kemudian ia memberikan pilihan kepadaku antara dimasukkannya setengah umatku ke dalam surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat. Syafaat tersebut diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Syafaat pertama yaitu asyafa'atul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan sedih yang luar biasa. Pada saat seperti itu, mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa,
lalu Isa bin Maryam untuk meminta syafaat. Namun mereka semua menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberi keputusan. Syafaat kedua, yaitu syafaat yang beliau SAW berikan kepada ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Syafaat ketiga, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi, para siddiqin, dan yang lain dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka, yaitu untuk pelaku dosa besar dari umat Islam yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kibari min ummati. Li ahlil kabair. Oh ya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Hadis Hasan ya. Hadis Hasan riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Baik. Ibnu Hazim, dari As-Sunnah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian, alhamdulillah. Nanti untuk kelengkapannya kita lanjut setelah ini. Kita akan membahas tentang syafaat yang ada dalam kegiatan atau ada dalam agama kita. Ahlus sunnah mengimani adanya syafaat, dan ada kelompok yang menolak keberadaan syafaat. Contoh kelompok yang menolak keberadaan syafaat adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga mereka yang berada di surga maka akan selamanya tinggal di surga dan tidak ada peluang untuk bisa selamat walaupun dia punya iman seberat dzarrah, karena mereka mengingkari adanya syafaat. Pokoknya kalau sudah masuk neraka, selamanya akan di neraka, karena mereka mengingkari adanya syafaat. Sekarang kita akan lihat tentang syafaat. Penulis tadi menyebutkan syafaat secara bahasa artinya menggenapkan, menggabungkan, mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Termasuk juga adalah wasilah, perantara, dan tolab atau permintaan. Baik. Sekarang coba kita lihat tentang definisi syafaat. Syafaat secara makna bahasa artinya apa tadi? Menggenapkan. Menggenapkan. Atau mengumpulkan. Dan makna bahasa ini bisa kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah taala mengatakan di surat Al-Fajr wasyaf'i wal watr di ayat yang ketiga. Demi asy-syafa' dan demi al-watr. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi asy-syafa'. Asy-syafa' artinya yang genap. Demi yang genap, lawannya genap apa? Ganjil. Wal watr, dan demi yang ganjil. Sebab semua makhluk di alam ini hanya ada dua, kalau enggak genap, ganjil. Allah bersumpah dengan menyebut semua makhluknya, dan makhluknya ada yang genap, ada yang ganjil. Allah mengatakan wasyaf'i wal watr.
Baik, ini makna syafa' secara bahasa. Kemudian makna syafaat secara istilah, penulis menyebutkan at-tawassutu lil ghair bi jalbi manfaatin au daf'i madarratin, menjadi perantara bagi orang lain untuk atau dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Selanjutnya, syafaat dalam syariat. Syafaat dalam bahasa syariat ada yang pertama, syafaat dalam urusan dunia. Syafaat dalam urusan dunia antar sesama manusia. Syafaat dalam urusan dunia antar sama manusia. Bentuknya adalah orang yang punya jabatan, dimanapun posisinya, baik di instansi pemerintah atau di lembaga swasta, lalu dia membantu orang lain yang sedang kesusahan atau dalam kondisi membutuhkan, sehingga orang itu mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya. Dia memberi manfaat bagi orang yang kesulitan atau menghindarkan bahaya. Menghindarkan bahaya dari orang yang kesulitan. Praktek seperti ini dianjurkan. Misalnya seorang aparat penegak hukum, dia dimintai tolong oleh tetangganya, oleh temannya atau siapapun, tolong Pak, si A ini enggak bersalah, tidak ada bukti, dia ditipu dan seterusnya. Lalu yang bersangkutan menyelamatkan orang tadi yang tidak bersalah tadi, maka memberi syafaat semacam ini dalam Islam dianjurkan. Dan Nabi SAW banyak memberikan motivasi sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat Bukhari Muslim, "Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Berikanlah syafaat agar kalian diberi pahala, agar kalian bisa mendapatkan pahala, dan Allah akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man istata'a ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, berikanlah manfaat bagi orang itu. Hadis riwayat Muslim. Namun ini tidak boleh mengubah hukum. Syafaat dalam urusan dunia antar sama manusia ini dilakukan oleh orang yang punya jabatan, tapi tidak boleh apa? Membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Tidak boleh membenarkan yang salah atau membatalkan hukum. Kalau sampai syafaat itu menyebabkan pembatalan hukum, maka bentuknya ya dosa besar, karena dia membenarkan yang salah, membebaskan yang seharusnya dapat hukuman, ini membatalkan hukum. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Usama. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang terbukti mencuri, lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal wanita ini dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum itu bani yang terhormat. Masa seorang wanita dari Bani Makhzum dipotong tangan? Akhirnya mereka pun berembuk, gimana caranya biar potong tangan ini bisa dibatalkan.
Usamah bin Zaid yang maju. Lalu Usamah memohon kepada Nabi SAW agar hukuman potong tangan itu dibatalkan. Apa kata Nabi SAW kepada Usamah? Beliau SAW mengatakan kepada Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu mau memberikan syafaat untuk membatalkan hukuman Allah? Apakah kamu mau memberi syafaat untuk membatalkan hukuman Allah? Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah bintu Muhammad itu maling, tak potong tangannya. Sehingga syafaat seperti ini kalau sampai membatalkan hukum atau membela orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, hukumnya haram, dosa besar karena kerjasama dalam maksiat. Ini hukumnya haram. Sebagaimana hadis apa tadi? Hadis dari Usamah bin Zaid yang beliau mau membatalkan apa? Hukuman potong tangan. Baik. Ini syafaat dalam urusan dunia antar sama manusia. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mau ngelamar kerja di perusahaan Anda ya, atau perusahaan keluarga, lalu pihak keluarga minta tolong mas biar dia bisa dimasukkan. Kemudian Anda ngasih syafaat dan Anda punya hubungan dekat dengan owner, dengan pemilik, tolong dia diterima, dia ini orangnya bisa insya Allah. Lalu diterima dengan sebab syafaat, maka insya Allah gimana? Ini bernilai pahala. Itulah syafaat yang dianjurkan dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat agar kalian bisa mendapatkan pahala. Ishfa'u tu'jaru. Jadi tentang ishfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat agar kalian diberi pahala. Itu bentuknya seperti ini. Ada orang mengajukan hal tertentu kepada Rasulullah SAW dan beliau sebagai pemimpin. Ada sahabat-sahabat terdekat di sekitar beliau. Maka Nabi SAW minta sahabat-sahabat yang terdekat itu jadi pemberi syafaat. Kalau memang orang ini berhak untuk diberi zakat, berhak untuk diberi ghanimah, berhak untuk diberi sesuatu dari Rasulullah SAW, hendaknya sahabat-sahabat di sekitar itu ngasih syafaat. Ya Rasulullah, ini fulan. Jadi masing-masing bawa orang. Untuk apa? Memberi syafaat. Nanti ketika Nabi SAW ngasih zakat ke dia, ngasih sesuatu ke dia, maka yang nganterkan tadi dapat pahala. Biar pahalanya lebih banyak, maka beliau minta agar sahabat di sekitarnya itu memberikan syafaat. Ada ungkapan, bagaimana ungkapannya? Zakatul jah asy-syafa'ah. Zakatul jah asy-syafa'ah. Zakat orang punya status sosial, punya jabatan adalah memberikan syafaat. Zakat bagi orang yang punya jabatan adalah memberikan syafaat. Zakatul jah asy-syafa'ah. Tapi ini bukan hadis ya. Ini ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Seperti ini kalimatnya. Fahiya zakatul jah. Syafaat adalah zakatul jah sebagaimana dinyatakan oleh ba'dul fudala, sebagian ulama. Maknanya adalah al-wasa'id fi jalbil khair lil masyfu', menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan bagi orang yang diberi syafaat. Au dar'u syarri anhu bihaqqin, atau menolak keburukan dari orang itu bihaqqin, karena alasan yang benar. Sehingga disebabkan karena dia punya status sosial, punya jabatan, menahan hukuman orang tersebut, bebas, nggak jadi dihukum karena yang bersangkutan tidak bersalah. Seperti ini namanya zakatul jah. Orang yang mendapatkan, orang yang memiliki jah, memiliki
pangkat, jabatan, maka zakatnya adalah memberi syafaat, menolong orang lain yang membutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ada di surat An-Nisa ayat 85. Kata syafaat di sini adalah syafaat dalam urusan dunia antar sama manusia. Baik. Ada di mana tadi? Quran Surat An-Nisa ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan yakul lahu nasibun minha. Ini terkait syafaat dalam urusan dunia. Baik. Selanjutnya, syafaat yang kedua adalah syafaat dalam doa. Ini syafaat yang pertama tadi dalam urusan dunia antar sesama manusia. Syafaat yang kedua adalah syafaat dalam doa. Syafaat dalam doa maksudnya adalah meyakini ada makhluk yang bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Meyakini ada makhluk yang bisa mengantarkan doa kepada Allah. Ini keyakinan orang musyrik. Keyakinan musyrik. Sehingga keyakinan semacam ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana jawaban orang musyrikin. Jawaban orang musyrik seperti yang Allah sebutkan di surat Hud kalau enggak salah. Haula'i syufa'auna indallah. Di surat Yunus. Allah sebutkan di surat Yunus. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah selain Allah, padahal makhluk itu tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa mengabulkan doa. Wa yaquluna, dan mereka beralasan, haula'i syufa'auna indallah. Para tuhan-tuhan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi kenapa kami menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon, batu, gunung, dan aneka yang lainnya? Karena mereka meyakini bahwa penjaga dari semua makhluk yang kami sembah itu akan menjadi pemberi syafaat kami di mana? Memberi syafaat kami di mana? Di dunia. Yaitu bentuknya syafaat dalam doa. Nanti Tuhan-Tuhan kami ini akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Itulah yang kita maksud syafaat dalam doa. Meyakini ada makhluk yang bisa mengantarkan doa kepada Allah. Dan ini keyakinan musyrik. Ada di mana tadi? Quran surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah, padahal yang dia sembah tidak bisa bikin kualat, tidak bisa mendatangkan bencana alam, dan juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa ngasih rizki. Tapi kenapa mereka sembah? Keyakinan mereka, haula'i syufa'auna indallah,
Yang kami sembah itu adalah makhluk yang nanti akan memberikan syafaat di sisi Allah. Maksudnya syafaat dalam doa. Karena orang musyrik tidak mengimani akhirat. Orang musyrikin tidak beriman kepada akhirat. Maka makna haula'i syufa'una indallah bukan syafaat di akhirat, tapi syafaat di dunia. Agar doa-doa kami itu lebih cepat tersampaikan kepada Allah. Maka kami menitipkan doa itu kepada arwah-arwah ini, arwah berhala ini, yang jaga ini, agar mengantarkan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Allah, "Qul," jawablah wahai Muhammad, "Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard?" Apakah kamu mau menyampaikan berita kepada Allah tentang sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui ada di langit dan di bumi? Kalau Allah saja nggak tahu, mungkin nggak ada makhluk yang tahu. Saya ulang ya. Kalau Allah tidak tahu, mungkin nggak ada makhluk yang tahu. Mustahil. Maka Allah tidak pernah punya makhluk yang ngantarin doa. Allah nggak pernah punya makhluk seperti itu. Allah nggak tahu kalau ada seperti ini. Kalau Allah nggak tahu berarti ada atau tidak, Pak? Hah? Kalau Allah nggak tahu berarti ada atau tidak? Nggak ada. Itu khayalan kamu saja. Allah nggak pernah tahu punya kayak gitu. Ibaratnya ya, ada seorang direktur perusahaan. Terus ketemu dengan karyawannya. Karyawannya bilang, "Pak, saya besok mau nggak masuk?" "Loh kenapa?" "Loh saya sudah punya izin." "Dari mana kau dapat izin?" "Dari si A." "Siapa itu si A?" "Loh katanya itu manajer Bapak." "Loh dari mana kamu tahu kok itu manajer saya?" "Saya tidak pernah tahu kalau si A manajer saya." Oh, direkturnya aja nggak ngerti kalau si A manajernya. "Loh Bapak belum tahu ya kalau si A itu manajer Bapak?" Direkturnya nggak ngerti. Bagaimana mungkin si A jadi manajer? Dia membawa surat dari manajer A. Padahal direkturnya nggak tahu. "Saya nggak pernah tahu kalau saya itu punya manajer namanya A." Berarti ada atau tidak? Nggak ada. Jadi orang musyrik punya keyakinan arwah-arwah ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Padahal Allah nggak pernah tahu kalau ada arwah yang mengantarkan doanya para hamba kepadanya. Allah nggak pernah tahu. Kalau sudah seperti ini berarti gimana? Logikanya nggak nyambung. Di mana akalmu yang Allah nggak pernah tahu kok kamu tiba-tiba meyakini seperti itu? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari praktek kesyirikan yang mereka lakukan. Baik, ini yang dimaksud syafaat dalam doa. Nah, syafaat jenis 1 dan 2 ini adanya di dunia. Ini di dunia. Bukan di akhirat. Sehingga istilah syafaat ketika di dunia itu bisa maknanya antar sama manusia, atau bisa maknanya keyakinan orang musyrik bahwa ada berhala yang bisa mengantarkan doanya kepada Allah Ta'ala, seperti yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 18. Berikutnya kita akan bahas syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Allah menegaskan syafaat di akhirat hanya milik Allah. Allah menegaskan bahwa syafaat di akhirat hanya milik Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Hanya milik Allah semua bentuk syafaat. Di surat Az-Zumar ayat 44 Allah Ta'ala mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah
segala bentuk syafaat. Ini ada di Quran surat Az-Zumar. Ayat berapa? 44. Di surat Az-Zumar ayat 44 Allah menegaskan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Dan Allah katakan jami'an, semuanya. Maka semua syafaat itu milik Allah. Baik. Karena syafaat itu milik Allah, maka kita punya kaidah umum. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah tidak boleh diminta kepada makhluk. Karena syafaat itu semuanya milik Allah, maka tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Tidak boleh minta syafaat kepada makhluk, karena semua syafaat itu milik Allah. Dan meminta kepada makhluk padahal itu hanya milik Allah adalah praktek kesyirikan. Maka minta syafaat kepada selain Allah, apa ini? Kesyirikan. Karena syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, Allah memberikan hak syafaat. Allah memberikan hak syafaat kepada sebagian makhluknya. Allah memberikan syafaat kepada sebagian makhluknya. Dan ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sesuai yang Dia kehendaki. Maka semuanya kembali kepada kehendak Allah. Allah ngasih syafaat kepada para nabi, memberi hak syafaat kepada para malaikat, memberikan hak syafaat kepada A, kepada B, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sudah? Oleh karena itu, kaidah bakunya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Sehingga tidak ada makhluk yang bisa memberi syafaat di akhirat. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya apa? Quran surat Al-Baqarah. Ayat kursi itu ayat berapa? 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka makhluk tidak bisa memberikan syafaat seenaknya sendiri jika tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Lalu siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Siapa sajakah yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama adalah para malaikat. Yang kedua para nabi. Yang ketiga para mukmin.
Yang keempat, mujahid, yang syahid, para syuhada. Yang kelima, bayi atau anak yang mati sebelum baligh. Semua ini bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Anak yang mati sebelum baligh bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Bayi yang mati juga bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Sudah? Coba kita lihat bagaimana penjelasan yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah orang-orang saleh di kalangan kaum mukminin bisa memberikan syafaat kepada orang mukmin yang lain untuk keluar dari neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah kaum mukminin dimasukkan ke dalam surga, lalu orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqqi." Kalian sangat kuat upaya yang kalian lakukan untuk membela orang yang punya hak. Qad tabayyana lakum minal mu'min, yang kalian yakini dia adalah orang mukmin, yauma idzin, ketika itu, lil jabbar, di hadapan Allah al-jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika mereka melihat dalam posisi sudah aman, mereka sudah aman masuk surga, lalu mereka melihat saudara-saudara mereka, yaqulun, maka sama mukmin itu mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwanuna, itu adalah saudara-saudara kami. Jadi orang yang sudah masuk surga ini melihat kepada teman-temannya yang masuk neraka. Dia ketika berada di surga melihat ada teman-temannya yang berada di neraka. Lalu mereka memanggil, ya Allah, itu adalah saudara-saudara kita. Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bareng dengan kita. Wa yasumuna ma'ana, mereka dulu pernah puasa bareng dengan kita. Wa ya'maluna ma'ana, pernah beramal bareng dengan kita. Pernah ngaji Kemis Bari, ngaji Kemis pagi bareng, Rabu pagi bareng. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala perintahkan, idhabu fama wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhriju. Sekarang kalian berangkat ke neraka. Siapapun di antara temanmu yang punya iman seberat 1 dinar, keluarkan dia dari neraka. 1 dinar 4/4 gram, emas 4 gram. Ini iman 4 gram. Siapapun di antara teman kalian yang punya iman seberat 1 dinar, keluarkan dia. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Allah haramkan wajah orang ini untuk dibakar neraka. Dan ini jadi teka-teki ya. Ada orang masuk neraka tapi dia tidak terbakar di neraka. Siapa itu? Orang mukmin yang sudah masuk surga, karena dia ingin menolong saudaranya di dalam neraka, dia masuk neraka dan dia tidak dibakar oleh neraka. Lalu dia cari teman-temannya yang punya iman, kemudian dikeluarkan dari neraka. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi. Akhirnya mereka pun mendatangi neraka. Dan sebagian di antara mereka qad ghaba fin nar, tenggelam di dalam api neraka, ila qadamihi, sampai di kakinya. Wa ila ansafi saqaihi, ada yang apinya sampai di pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu, mereka pun keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Hingga kemudian tsumma ya'uduna, mereka kembali. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi.
idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Cari lagi. Siapapun yang kalian jumpai dia punya iman setengah dinar, keluarkan. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Kemudian mereka kembali. Kemudian Allah perintahkan lagi, idhabu fama wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin fa akhriju. Cari lagi, siapa temanmu yang punya iman seberat dzarrah, keluarkan. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, fa illam tusaddiquni faqra'u. Kalau kalian belum percaya apa yang aku ucapkan, maka bacalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah mendolimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika itu isinya kebaikan akan Allah lipatkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah datangkan pahala yang besar di sisinya. Sehingga iman seberat dzarrah. Atadruna ma dzarrah? Wa ma adraka ma dzarrah? Apa itu dzarrah? Seberat setitik debu yang terbang, yang kalau kita sentuh enggak bisa. Dia terbang terus. Fayashfa'un nabiyyun, maka para nabi memberi syafaat. Wal malaikatu, para malaikat juga memberi syafaat. Wal mu'minun, orang-orang mukmin juga memberi syafaat. Fayaqulul jabbar, kemudian Allah Ta'ala berfirman, baqiyat syafaati, masih tersisa syafaatku. Syafaat siapa? Allah. Masih tersisa syafaatku. Allah memberikan syafaat. Padahal dia pemilik syafaat. Kira-kira seperti apa Arhamur Rahimin akan memberi syafaat. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar bahwa sesama orang mukmin bisa memberi syafaat, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ketika Allah sudah memberi syafaat, maka Allah akan menyelamatkan banyak sekali di antara hambanya, karena dia adalah Arhamur Rahimin. Sehingga disebutkan dalam hadis tentang bagaimana ketika Allah memberikan syafaat. Ini contoh hadisnya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak mendolimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Kalau itu isinya kebaikan, akan Allah lipat gandakan dan Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Fayaqulun, maka orang-orang yang sudah memberikan syafaat itu mengatakan, Rabbana qad akhrajna man amartana. Ya Allah, kami telah mengeluarkan orang-orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan. Falam yabqa fin nari ahadun fihi khair. Sudah tidak tersisa lagi di neraka orang yang masih punya kebaikan. Thumma yaqulullah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, syafa'atil malaikah, para malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'atil anbiya, para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang mukmin telah memberikan syafaat. Wa baqiya arhamur rahimin, masih tersisa Arhamur Rahimin yang belum memberikan syafaat. Qala, kata Nabi SAW, fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu Allah nyakup, tahu nyakup? Allah nyakup qabdatan minan nar, sekali cakupan dari neraka. Fayaqbidu qabdatan minan nar au qabdataini nasan, sekelompok manusia lam ya'malu lillahi khairan qattu, yang belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun.
kecuali dia punya setitik iman yang tidak dikenali oleh para malaikat, oleh para nabi dan orang-orang mukmin. Allah yang keluarkan. Qad ihturiqu hatta saru himama. Dan mereka sudah terbakar sampai jadi arang. Gosong kabeh. Dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali cakupan, dua kali cakupan, diselamatkan banyak sekali hambanya yang sudah gosong di neraka. Fayu'ta bihim ila ma'in, kemudian mereka ditaruh di sebuah air, yuqalu lahu al-hayah, yang disebut dengan sungai al-hayah, air kehidupan. Mereka yang sudah gosong di dalam neraka diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, air kehidupan. Fayusibu alaihim, kemudian air itu mengenai badannya, fayanbutun, kemudian badannya tumbuh, kama tanbutul habbatu fi hamilis sail, sebagaimana benih yang tumbuh di daerah delta. Tahu daerah delta, Pak? Subur ya. Ada sungai, kemudian di situ ada endapan-endapan pulau kecil di sungai yang itu kaya akan unsur hara, unsur yang subur dalam tanah. Bibit tumbuh di situ, akan tumbuh dengan subur. Maka demikian pula orang ini ketika ditaruh di ma'ul hayah, badannya yang sudah gosong tumbuh dengan subur. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Baik. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang nomor 5, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar adalah syafaat siapa? Syafaat Allah. Karena dialah pemilik syafaat. Dan dia yang menyelamatkan para hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia zat yang maha penyayang. Maka kita bisa bayangkan zat yang maha penyayang, betapa sayangnya dia kepada hambanya. Maka Allah menyelamatkan banyak sekali di antara hambanya yang sudah gosong di neraka. Baik. Kemudian tadi kita menyebutkan bayi dan anak yang belum baligh yang mati, dia juga bisa memberikan syafaat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang al-afratun. Berkaitan dengan orang-orang yang meninggal sebelum dia baligh, mereka bisa memberikan syafaat. Mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, sebentar. Seperti disebutkan dalam hadis ya. Atfalul muslimin idza matu qabla al-bulugh yakunu fil jannah fi kafalati Ibrahim. Anak-anak yang mati di kalangan kaum muslimin, maka mereka berada di surga, diasuh oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan nanti akan memberikan syafaat kepada keluarganya sebagaimana para syuhada. Ibnu Qudamah mengatakan syahid ma'rakatil kufar ajruhu azim. Orang yang mati syahid ketika memerangi orang kafir, pahalanya sangat besar. Wa fadluhu aktsar, keutamaannya paling besar.
Wa qad jaa annahu yashfa'u fi sab'in min ahli baitihi. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang di antara anggota keluarganya. Dan anak kecil juga seperti itu, bisa menyelamatkan keluarganya, orang tuanya, karena dia mati sebelum balik. Dan demikianlah keutamaan bagi mereka yang meninggal sebelum balik. Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, la yakhtalifu fihim annahum min ahlil jannah. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang anak kecil, bahwasanya mereka akan masuk surga. Wa hadha huwal masyhur bainan nas, ay ammatul ulama, wa huwa alladhi naqta'u bihi insyaallah. Dan inilah yang dipahami oleh seluruh manusia, maksudnya adalah semua ulama, bahwa anak kecil berada di surga ketika mati sebelum balik. Wallahu alam. Dan nanti akan memberikan syafaat. Baik. Nah, daftar seperti ini setelah kita paham bahwa para makhluk memberikan syafaat, ada malaikat, para nabi, orang-orang mukmin, para syuhada, termasuk bayi yang mati. Lalu kemudian ada orang yang berkomentar, kita minta syafaat kepada para nabi karena mereka bisa memberi syafaat. Kalau begitu mintalah syafaat kepada bayi karena mereka juga bisa ngasih syafaat. Paham ya? Baik. Itu ada di kitab Kasyfus Syubhat. Dalam dialog antara ahlu tauhid dengan orang yang terlalu berlebihan dalam menetapkan syafaat, lalu minta syafaat kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para syuhada. Nasihat yang kita berikan, baik kita meyakini para nabi bisa memberi syafaat, para malaikat bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, tapi semua itu atas izin Allah. Bayi juga bisa memberi syafaat. Kalau kamu minta syafaat kepada para nabi, kamu juga bisa minta syafaat kepada bayi. Kenapa kamu tidak minta syafaat ke bayi? Bingung mereka. Sehingga yang lebih tepat gimana? Kalau mau minta syafaat, mintalah kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya dengan beragam syafaat. Yang pertama adalah syafaat al-uzma. Syafaatul uzma. Gimana tulisan uzma? Begini ya. Al-uzma. Apa yang dimaksud dengan syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu syafaat Nabi di padang mahsyar. Syafaat di mahsyar. Inilah syafaatul uzma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kelak di padang mahsyar dalam bentuk syafaatul uzma. Dan ini yang merupakan maqam mahmud. Maqam mahmud. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Di waktu malam lakukanlah tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan amal bagimu. Dan Allah sebut itu sebagai maqaman mahmuda. Itu adalah tempat yang paling mulia. Dan yang dimaksud maqamu mahmud adalah syafa'atul uzma. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar Nabi SAW diberi maqamu mahmud. Ketika kapan? Doa selesai adzan. Dan kita minta dalam doa setelah adzan, kita minta kepada Allah agar Nabi SAW diberi maqam mahmud, agar beliau diberi maqam mahmud. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan tunjuklah beliau untuk berada di maqam mahmud alladhi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Janji itu ada di Al-Quran. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat apa tadi? Quran surat Al-Isra ayat berapa? 79. Quran surat Al-Isra ayat 79. Baik. Selanjutnya, syafaat Nabi SAW. Yang kedua adalah syafaat untuk umatnya agar tidak masuk neraka, agar masuk surga, atau keluar dari neraka. Sebagaimana yang tadi kita baca di buku, penulis menyebutkan pada hari kiamat Nabi SAW memiliki 3 syafaat. Pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat agar orang bisa masuk surga, dan yang ketiga syafaat agar orang bisa keluar dari neraka. Baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku berlaku bagi ahlul kabair, pelaku dosa besar di antara umatku. Nah. Kemudian yang ketiga, syafaat yang menjadi kekhususan beliau. Syafaat berupa membuka pintu surga. Yang membuka pintu surga, yang pertama kali minta agar pintu surga dibukakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita lihat dalam hadis ini. Siapakah yang mengetuk pintu surga dan yang masukinya pertama kali? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Fa astaftihu, lalu aku minta agar pintu surga dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu, maka aku sampaikan, Muhammadun, aku Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga surga menyampaikan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku tidak boleh
aku diperintahkan setelah mendapatkan permintaan darimu, dan aku tidak boleh membukakan pintu surga ini kepada siapapun qablaka, sebelum kamu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan ini menunjukkan keutamaan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang nanti merasa berutang budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ketika di dunia bisa jadi dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan banyak maksiat. Wallahu alam. Baik. Kemudian tadi di buku sudah disebutkan tentang syarat untuk mendapatkan syafaat. Tidak perlu kita ulang ya. Ada 3 syarat. Pertama apa? Izin dari Allah untuk pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang memberi dan yang diberi. Kalau yang diberi tidak diridhai, ya nggak bakalan dapat. Yang ketiga, orangnya bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, maka dia tidak akan dapat. Sebab syafaat hanya diberikan kepada ahlut tauhid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Maka yang lebih penting adalah wujudkan syarat di mana kita punya hak untuk mendapatkan syafaat, yaitu berusaha untuk menjadi hamba yang bertauhid dan hamba yang komitmen dengan sunnah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari siapapun yang Allah tetapkan ngasih syafaat. Tidak harus dari Nabi Muhammad SAW. Mau dikasih syafaat dari malaikat, antara sama mukmin, bahkan syafaat dari Allah atau syafaat dari para nabi, itu hak Allah yang menentukan. Yang penting kita selamat. Dari siapapun kita mendapatkan syafaat. Makanya kita minta syafaat kepada Allah, bukan minta syafaat kepada makhluk. Kita sering mendengarkan pengantar ya dalam ceramah-ceramah. Salawat lan salam gitu. Kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinanti-nantikan syafaatnya. Jadi bukan cuma satu itu, seharusnya ada banyak. Para malaikat memberi syafaat, orang mukmin yang lain memberi syafaat, bayi-bayi juga bisa ngasih syafaat, para syuhada bisa memberi syafaat, dan yang terbesar adalah syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak Ibu jadi MC atau menyampaikan pengantar, Anda bisa sampaikan ya, segala puji bagi Allah yang kita nantikan syafaatnya. Aneh enggak kira-kira? Hah? Loh kok syafaat dari Allah? Nah, itu syafaat yang terbesar adalah syafaat dari Allah. Karena dia pemilik syafaat. Dan dia yang memberikan hak izin syafaat. Kalau kemudian Allah tidak mengizinkan, maka tidak mungkin akan terjadi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Wallahu a'lam. Baik. Di bagian ujung bisa kita baca. Silakan. Ahlus sunnah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya. Ini yang tadi kita sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Bapak kasih catatan ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya, Ahlus sunnah juga mengimani bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah dimasuki orang-orang dari dunia dan tidak akan penuh. Maka Allah Ta'ala menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Demikianlah orang yang paling beruntung. Begitu diciptakan langsung masuk surga tanpa melalui ujian. Kita menghadapi ujian hidup di dunia dengan semua ujian yang ada dan belum tentu masuk surga. Ada hamba yang diciptakan oleh Allah dan hamba itu isinya kebaikan,
lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seperti bidadari, itu diciptakan oleh Allah dan memang tinggalnya di surga. Kemudian anak-anak yang melayani penduduk surga, ghilmanun mukhalladun. Ghilmanun mukhalladun, anak-anak, jadi di surga itu banyak remaja-remaja yang melayani penduduk surga. Dia yang menuangkan air, yang membawakan gelas, yang ngantar penduduk surga. Jadi disambut dengan makhluk-makhluk di situ. Sehingga surga yang demikian luas, ketika Anda masuk enggak sepi, sendirian, singup, gitu, tidak ya. Tapi disambut dengan makhluk-makhluk baik yang Allah ciptakan di surga, mendampingi kita ketika di surga. Mereka adalah pelayan-pelayan surga. Mereka diciptakan oleh Allah untuk tinggal di surga dan menjadi pelayan-pelayan surga. Dan ini kita imani karena Nabi SAW menyampaikannya. Yang terpenting begini, berapa luasnya surga? Berapa luasnya surga? Wa jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita kalau berada di langit dan bumi ini dibandingkan dengan besarnya Gunung Merapi, baru Gunung Merapi ya, kita seperti apa, Pak? Seperti debu. Dibandingkan dengan besarnya bumi, gunung ini misalnya bumi ya, gunung itu seperti sak jumput pasir Anda taruh di sebuah globe besar. Itu gunung. Manusia kayak apa? Maka kita seperti setitik debu. Surga seluas langit dan bumi. Luar angkasa demikian luas. Bumi hanya satu planet yang ada di jagat raya. Hanya satu planet yang ada di jagat raya. Ada yang lebih besar dari bumi? Hah? Ada. Ada bintang-bintang atau planet-planet yang lebih besar dari bumi. Maka kita berada di tempat yang kecil, yaitu bumi, dan langit dan bumi itulah luasnya surga. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita yang seperti setitik debu ini tidak bisa dapat tempat di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Setitik debu tidak dapat tempat di sebuah ruangan yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kalau bukan penjahat yang luar biasa, ya, siapa lagi? Maka perjuangkanlah iman. Semoga kita yang kecil ini masih dapat tempat di ruangan yang seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan. Baik, karena nampaknya tidak ada pertanyaan, jadi tentang syafaat, insya Allah semuanya sudah bisa dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Syafaat dari Allah ya. Orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat dari siapapun, termasuk dari Allah. Dia punya iman walaupun sangat kecil. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi walaupun sebelat dzarrah. Tapi kalau dia enggak punya iman sama sekali, dia tidak mendapatkan syafaat dari siapapun. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan perbuatan syirik. Kalau hilang imannya berarti sudah enggak ada dengan perbuatan syirik yang dia kerjakan. Karena Allah katakan wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu.
Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya terhapus. Dan iman itu termasuk amal. Sehingga begitu dia berbuat syirik, imannya hilang. Nah, Ada beberapa pertanyaan Ustaz, kita bacakan ya. Bismillah. Kalau keguguran janin masih dalam kandungan, apakah bisa memberikan syafaat? Atau mulai usia berapa bulan ketika meninggal dalam kandungan? Apakah ketika usia ditiupkan ruh, keguguran apakah termasuk yang bisa memberikan syafaat? disebut sebagai makhluk apabila dia bernyawa, yang nanti akan ada hisab, kemudian bisa mendapatkan nikmat, itu jika dia bernyawa. Sehingga kalau dia tidak bernyawa, maka tidak berlaku sebagai makhluk yang dihisab. Oleh karena itu, keguguran usia berapa yang nanti janin itu bisa menolong orang tuanya jika dia sudah bernyawa. Ya, Anda nanti bisa menghitung sendiri. Bernyawa di usia berapa? 4 bulan. Jika dia sudah berusia 4 bulan ke atas, maka dia sudah bernyawa, dan jika keguguran, itulah yang bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Nah, Baik Ustaz. Bagaimana jika seorang muslim yang jarang sholat 5 waktu, apakah tetap dapat berharap mendapatkan syafaat? menyampaikan hadis seperti ini memang terkadang perlu hati-hati. Ada konteks di mana tidak semua orang boleh tahu. Karena kalau tahu bahaya, mendem jaluk syafaat. Masya Allah. Sementara dia adalah pecandu khamr, bahkan penjual pengedar. Punya outlet 55 misalnya. Kamu harus bertobat, ini haram, minuman haram. Loh, enggak apa-apa, nanti juga dapat syafaat. La innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Di toko itu ditulis, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Masya Allah, toko khamr berharap syafaat. Ya, bisa jadi dia mendapatkan syafaat atau diselamatkan dari neraka. Cuman jangan remehkan azab di neraka. Karena Allah datangkan orang yang paling nikmat di dunia, lalu dicelupkan, cuman sekali celup, cemplung dicelupkan, diangkat, dicelup sebentar saja, terus diangkat. Terus ditanya, apakah kamu masih ingat semua kenikmatan yang kau rasakan ketika di dunia? Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sepeser pun. Padahal ini orang paling nikmat di dunia. Njaluk apa wae terwujud, fasilitasnya lengkap, badannya selalu sehat, fisiknya sehat, gak punya masalah lahir batin, paling nikmat di dunia, dicelupkan di neraka, cemplung, kemudian dinaikin, sudah lupa semua kenikmatan itu. Apalagi yang berada di neraka dalam waktu yang lama. Maka jangan remehkan azab di neraka. Intinya Allah Maha Adil dalam menghisap para hambanya mengenai siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak dapat neraka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya dan tidak ada yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik Pak, tadi mau bertanya Pak? Dari Bapak tadi? Enggak ada. Satu lagi boleh Ustaz? Ya. Tentang muamalah Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Muamalah. Iya. Ini keluar tema. Iya, enggak apa-apa atau Di luar masjid aja ini. Oh iya, baik, satu lagi Ustaz, ini. Sekarang ini banyak bermunculan pengajian yang ada hadrohnya. Yang ada? Hadrohnya. Hadroh. Hadrohnya. Bagaimana pendapat Ustaz untuk hadroh itu, bolehkah? Hadroh itu kalau bentuknya penuh dengan gemerincing, berarti kan alat musik ya. Alat musik di masjid. Cocok enggak? Enggak cocok. Apalagi dalam kegiatan kajian. Orang nyebutnya nada dan dakwah. Jadinya nada terus ya. Yang dapat nadanya enggak dapat dakwahnya. Maka isinya cuman ketimplungan tapi enggak ada esensi ilmiah yang disampaikan. Nambah imannya itu di mana?
Nambah ilmunya ada di mana, nambah imannya ada di mana. Makanya ya kita ngaji adalah untuk mempelajari apa yang tidak kita ketahui atau semakin menanamkan keyakinan yang sudah kita ketahui. Semakin menanamkan keyakinan yang sudah kita ketahui. Itu fungsi pengajian. Makanya pengajian itu tujuannya untuk nambah iman. Sehingga ketika ada kegiatan pengajian tapi yang terjadi justru konser misalnya, ya ini mungkin akan salah hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Wallahu alam. Intinya belajarlah dengan posisi yang serius sebagaimana para ulama masa silam belajar. Dan belajar itu tidak perlu alat musik. Orang belajar matematika pakai alat musik, orang melbu. Ada posisi belajar tertentu yang butuh fokus. Kita belajar teori perhitungan, belajar matematika, belajar fisika, kemudian belajar aneka ilmu-ilmu yang berat untuk dipelajari. Itu pakai musik nyambung enggak? Enggak nyambung, enggak fokus. Agama lebih berat daripada semua ilmu itu. Karena salah meleset sedikit berbahaya. Maka kalau enggak fokus, ya jadinya bahaya. Sehingga jika orang tidak bisa fokus dengan keberadaan alat musik seperti itu, bagaimana mungkin malah dia dihadirkan ketika pelajaran agama. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.